Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pelajaran matematika pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Ini adalah yang kemarin, lanjutan dari yang kemarin, dan insyaallah ini akan mengajarkan kita itu tentang menjaga amanat. Lanjut, kita akan lihat sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat itu ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama, hasil kali dua bilangan berpangkat, itu yang pertama. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan berpangkat, jadi hasil kali hasil bagi. Yang ketiga, perpangkatan dari hasil kali dua bilangan bulat. Yang ketiga, perpangkatan dari bilangan berpangkat. Ya, 4. Jadi kita akan pelajari tentang ini 4, ya. Ini dari keempat ini, sifat ini kita harus ketahui. Kemarin kita belajar tentang perpangkatan, yang perpangkat, jabatan, dan apa-apa. Kita harus ingat pertama, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kalau kita ngambil hadisnya, ini hadis hanya potongan hadis saja karena hadisnya dari awal. Jadi dalam hadisnya itu setiap manusia itu bertanggung jawab setiap manusia itu pemimpin dan akan diminta atas yang dia pimpinnya semuanya. Seorang istri menjaga rumah suaminya, maka dia akan ditanya. Begitu juga seorang pembantu tentang menjaga harta dari sayyidnya. Semuanya di hadis itu diterangkan semua orang adalah pemimpin, ya. Semua orang adalah pemimpin, semua orang punya jabatan, ya. Dan sifat-sifatnya, kalau kita ini pelajaran matematikanya, sifatnya itu ini 4. Hasil kali, hasil bagi, perpangkatan dari dua bilangan berpangkatannya. Ingat di sana. Kita itu lagi ngomongin tentang pangkat, tentang jabatan, tentang amanat. Saya ngambilnya ini harus menjaga amanat, dan bagaimana cara menjaga amanat tersebut. Itu jaganya amanat. Oke. Kita yang pertama aja, hasil kali dua bilangan berpangkat. Lihat, hasil kali dua bilangan berpangkat. Misalkan, ini contoh. Hasil kali bilangan dua berpangkat itu berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini kayak gini contohnya. Ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini hasil kali dua bilangan berpangkat. Tapi ingat, harus kalian ingat bahwasanya ini dikalikan dengan catatan ini bisa dikalikan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini bisa digabungkan, catatannya apa? Basisnya sama. Kemarin belajar basis kan? Bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Yang asal bawahnya sama nih, basisnya. Bilangan pokoknya sama. Ketika bilangan pokoknya sama, baru ini boleh menggunakan ini. Hasil 2 kali bilangan berpangkat. Menggunakan sifat yang ini dengan syarat basisnya sama. Itu harus diingat, basisnya sama. Kalau basisnya sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 bisa dikalikan. Kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 bisa nggak? Ayo, nanti ya. Tapi ingat, kalau yang gini, untuk yang sekarang, untuk sifat yang pertama ini, kita harus 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, basisnya harus sama. Kenapa basisnya harus sama? Karena maksud dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 itu gini kan, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 gitu kan. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ada 5 kali 2-nya. Maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, ini kali ini tinggal dikalikan, ini dengan ini kan, semuanya kan tinggal dikalikan. Maka kalau dikalikan itu tinggal dikalikan. Ini dari kalikan kan, ini 3, yang ini 5, tinggal dikalikan semuanya. Kalau dikalikan berarti ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 ini dari mana? Yang gampangnya 2 pangkat 3, 8 itu 3 ditambah 5 itu. 3-nya dari sini ada 3, 5-nya dari sini. Maka semuanya bakal jadi 8. Ya, 3-nya dari yang 3, 5-nya dari 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu 2 pangkat 8. Jadi kalau ininya sama,
duanya sama dikali duanya sama, 4 pokoknya sama, maka 3 dan 5-nya itu tinggal ditambahin. Ya, itu. Ini sifatnya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi bilangan pokoknya sama. Nih, pangkatnya eksponennya beda, maka eksponen tambah eksponen. Ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5. Kali jadi tambah. Ya, kali jadi tambah. Jadi ingat, kali jadi tambah. Ingatnya kemana? Ingatnya kalau kali, saya dulu pernah ngomong, kali itu usaha. Kalau kita punya pangkat, kita usahakan terus-menerus pangkatnya, maka pangkat itu terus menaik dan menaik lagi. Kita punya ilmu banyak, kalau kita usahakan terus, maka ilmu kita akan semakin nambah, jadi tambah. Ya, jadi pangkat, kalau di pangkat itu kalau diusahakan, maka akan bertambah. Pelajarannya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatan ia. Ya, jadi ketika kita pangkat tadi ingat, kalau pangkat jadi ditambah. Ya, pangkat dikalikan itu bakal jadi tambah, pangkatnya itu bakal jadi tambah. Karena tadi kalau kita punya pangkat, kita usahakan lebih jalan lagi, maka pangkat kita akan semakin bertambah lagi. Ingat, manjada wajah, kalau kita bersungguh-sungguh, kita berlanjut dan berlanjut, kita akan semakin mantap. Tuh, itu yang pertama ya. Bisa paham yang pertama ya? Yang pertama bisa paham yang pertama? Yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N, A pangkat M pangkat N. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nih, kali tambah. Tuh, siap. Yang kedua. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan berpangkat. Hasil bagi, sekarang kita bagikan. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 5 dibagi pangkat 3. Berarti 2 pangkat 5 tuh duanya apa? 1, 2, 3. Begini kan 2 pangkat 5 tuh? Yo, 2 pangkat 3 tuh gini kan? Ya, benar. Ini pembagian. Yang gini gimana? Ada yang samanya kan? Kita coret yang samanya. 2 coret. Yang samanya coret lagi ya, ini dengan ini sama coret kan, tinggal nyisa berapa? Nyisa 2. Maka 2 pangkat 5 itu dibagi 2 3, yaitu 2 pangkat 2 kayak gini ya. Maka maksudnya kita bisa tulis 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu tinggal kurang ya. Tinggal dikurang 2 pangkat 5, 5 dikurang 3, 5 dikurang C-nya itu. Jadi kurang itu. Ya. Jadi ada pangkat M, A pangkat per kemudian A pangkat N kurang N. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita negatif, main-mainin negatif, main bagi-membagi, kalau kita punya pangkat, jabatan, kita bagi-bagi secara tidak baik. Asal-asalan ketika punya jabatan, saya itu ketua, udah kamu ini karena kamu dekat dengan saya, kamu ininya. Itu nggak baik kan. Itu yang negatif. Kalau membagi-bagi kayak gitu negatif, enggak. Harusnya kita mengajarkan motivasi lebih baik. Jangan membagi, kamu punya ilmu, kamu punya ilmu banyak, kamu bagi langsung. Gimana kamu bagi langsungnya? Ya kamu kasih contek, itu nggak boleh, tapi kamu harus ajarkan. Ya, maka itu akan menurun. Hal jelek itu pasti akan negatif, akan berkurang. Maka pelajaran yang bisa kita ambil ini. Kalau kita sebagai jadi kita semuanya khalifah, maka apa? Kita harus adil dan jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan kayak gitu. Kamu gini-gini gampang, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau mengikuti hawa nafsu kayak tadi, kalau mengikuti nafsu maka pasti akan berkurang. Bagaimanapun itu pasti akan berkurang. Ya, pasti bakal berkurang. Beda kalau kamu diajarin, bukan kamu nyontek. Kalau kamu nyontekin, udah kasih aja, udah. Kamu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena tidak diasah, lama-kelamaan lupa. Tapi kalau kamu ngajarin, ini gini caranya, begini, kamu akan bertambah dan bertambah lagi ilmunya. Kamu akan semakin ngerti, dia pun jadi ngerti.
pahala pun akan turun itu. Ya, yang kedua. Jadi yang ketiga sekarang perpangkatan dari hasil dua bilangan. Itu gimana? Kalau misalnya gini, dua bilangan. 2 kali 3 dipangkatin 3. 2 kali 3 dipangkatin 3 itu artinya 2 kali 3, 3 kali kan? 2 kali 3 dikali 2 kali 3 ini. Jadi kalau kita tulis gini boleh nggak? Si duanya kita pisah-pisahkan, udah pernah belajar kan? Perkalian itu komutatif di awal. Jadi kan kita bisa pindah-pindahin. 2 ini ke sini, yang ini juga ke sini. 2 kali 2 kali 2. Yang 3 juga sama, 3 kali 3 kali 3. Maka dapat ditulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nggak bisa digabungin sekarang. 2 kali 3 ini bisa digabung nggak? Nggak, udah segini cukup. Karena basisnya beda. Ini udah beres gini. Ya, jadi berapa? Kalau AB pangkat M, berarti A pangkat M, B pangkat M. Nah, ini. Ini gimana pelajarannya? Kalau kita dua sama-sama bekerja, kita sama-sama berusaha, kita berdua dengan tapi sama-sama berusaha akan semakin bisa digabungkan. Apa itu tandanya? Kita harus saling tolong menolong. Karena kalau saling tolong menolong, kita saling bekerja sama, kita akan mendapatkan hasil yang sama besarnya. Jadi kita harus saling tolong menolong. Ya, wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal udwan, dan saling menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu. Ya, paham. Itu yang kedua. Jadi yang kedua kita harus saling tolong menolong. Ya, ada AB 2 kali 3 kalau dipangkatkan yang sama, kita sama-sama berusaha, maka dua-duanya bakal dipangkatkan. 2 bakal pangkat 3, 3 juga bakal pangkat 3 gitu. Nggak cuma 1, nggak cuma 2 doang, nggak cuma 3 doang, tapi dua-duanya sama, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 tuh. Jadi kita harus bareng-bareng. Kalau dibarengin gitu. Kalau beda boleh beda, tapi harus jadi gini. Ketika gininya, kok ini Cina nggak bisa, ya gitu, itu beda kita nggak bisa disatukan. Kalau bisa disatukan kalau udah hasilnya nanti 2 pangkat 3 berapa, 8 kali 3 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 27, 8 kali 7 baru itu bisa, hasilnya baru kita bisa gambar. Paham ya? Terakhir perpangkatan dari bilangan bulat nih, 4 pangkat 2 dipangkatin 3. Berarti maksudnya gimana? Maksudnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 nya 3 kali. Ya. Jadi gimana nulisnya ini kan? 4 kali 4, 4 pangkat 2 itu kan? 4 kali 4 ya kan? 4 kali 4. Tinggal kita hitung semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatin 3 itu kan 6. Artinya 4 pangkat 2 dipangkatin 3 itu 4 pangkat 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Ya. Jadi gimana? Kalau A pangkat M dipangkatin N, maka A-nya itu pangkat M kali N. Tuh. Paham? Ya. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Beres, semuanya cuma segitu. Ya, cuma segitu. Yang pertama, yang keempat. Ini 2A pangkat M dipangkatin N sama dengan ininya, tinggal dipangkatinnya tinggal. Kalau kita usahanya bertambah kita mangkatin lagi, ya tinggal dikaliin aja usahanya. Pangkat jadi kali. Kenapa? Karena usaha itu berawal dari, karena pangkat itu berawal dari usaha. Jadi pangkat itu berawal daripada usaha. Jadi kalau udah dipangkat kali lagi. Ya, gitu. Kita udah jadi bagi, apa bisa lebih baik lagi. Ya, itu jadi pelajarannya yang pertama kalau ada perkalian, harusnya saya tulis lagi, harusnya ulangi lagi ya. Kalau ada yang pertama
pangkat M tambah N ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, ininya sama, berarti atasnya tinggal ditambahkan. Yang kedua, kalau ada pembagian 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat A, berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, berarti tinggal pangkatnya dikurangi, ya. Terus yang keempat, kalau ada 2 pangkat kali 3 dipangkatin 3, berarti ada 2 bilangan yang dipangkatin, maka 2-nya dipangkatin 3, 3-nya juga dipangkatin 3. Dan yang terakhir, apabila 4 dipangkatin 2 dipangkatin 3, maka 4 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Itu 4 pelajaran yang bisa kita lakukan sekarang. Sampai sini, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.